Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-20. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, baru saja mulut orang itu terdiam. Tiba-tiba saja mereka mendengar suara seorang perempuan tertawa. Suaranya melengking tinggi. Sementara itu, dua orang perempuan yang berpakaian asing itu telah keluar dari sebuah kedai yang terletak tidak jauh dari pintu gerbang pasar itu. "Siapa yang kalian cari?" bertanya salah seorang dari kedua orang perempuan itu. Keempat orang berkuda itu termangu-mangu sejenak. Namun seorang di antara mereka pun meloncat turun sambil menjawab, "Kalian perempuan-perempuan Gua Lampin?" "Ya," jawab salah seorang perempuan itu. "Siapakah di antara kalian yang telah melukai adikku?" "Bukan kami, tetapi saudara kami. Bukankah kalian datang dari alas Tegal Arang di pinggir Kali Progo?" "Ya." "Saudara kami telah melukainya karena adik seperguruanmu itu tidak mau mendengarkannya. Seharusnya adikmu tidak berkeliaran di tempat ini. Daerah ini tertutup bagi orang asing, karena daerah ini menjadi daerah perburuan kami. Meskipun demikian, kami tidak akan mengelakkan tanggung jawab. Meskipun yang melukai saudaramu itu bukan kami, tetapi kami akan mempertanggungjawabkannya." "Bagus," berkata orang yang telah turun dari kudanya. "Kami ingin orang yang melukai adik seperguruanku itu menyerahkan diri. Kami akan membawanya ke hutan Tegal Arang di pinggir Kali Progo." Kedua orang perempuan itu tertawa. Seorang di antara mereka berkata, "Kau kira kami gila? Kau kira kami tidak tahu apa yang akan terjadi jika salah seorang di antara kami berada di lingkunganmu? Bukankah kau katakan bahwa kalian akan bertanggung jawab?" "Maksudku, kami akan bertanggung jawab jika kalian menuntut. Seharusnya kalian berterima kasih karena saudaraku itu tidak membunuh adikmu. Seandainya wajah adikmu tidak terlalu kotor, mungkin adikmu akan mendapat kehormatan menjadi penghuni Gua Lampin bersama beberapa orang laki-laki tampan yang lain." Orang yang sudah turun dari kudanya itu tersinggung. Katanya, "Kami adalah laki-laki yang mempunyai harga diri. Kami sudah tahu apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Gua Lampin. Sebenarnya kami lebih senang menjauhi kalian. Bahkan lebih baik bahwa seumur hidup kami tidak bertemu dengan perempuan Gua Lampin. Namun kali ini kami ingin membalas sakit hati adikku itu." "Jangan sesali. Jika adikmu mau mendengar peringatan kami, maka tidak akan terjadi bencana itu." "Kalian tidak berhak mengusir adikku dari tempat ini. Apa hakmu menyebut daerah ini sebagai daerah perburuan? Aku tahu yang kalian maksud tentu perburuan atas sendaru yang jatuh di tempat ini, yang mungkin sekali adalah cincin yang hilang itu. Karena sinar daru itu memang agak berbeda dari daru yang lain. Ada 3 pancaran sinar yang nampak, sehingga orang menduga bahwa 3 sinar itu mengisyaratkan 3 butir mata batu akik." "Ya, kami adalah orang yang pertama datang ke tempat ini." "Omong kosong. Kau kira daerah ini sama sekali tidak berpenghuni? Atau kau kira bahwa tidak ada orang lain yang sedang melakukan samadhi di sekitar tempat ini, termasuk adikku itu?" Tetapi perempuan itu tertawa. Katanya, "Jangan mengigau. Berterima kasihlah bahwa adikmu hanya menjadi cacat, tidak mati. Itu sudah cukup."
Sementara itu seorang lagi dari orang-orang berkuda itu meloncat turun. Dengan geram orang itu berkata, "Kita tidak perlu terlalu banyak bicara. Kita minta yang melukai saudara kita itu untuk menyerah. Jika tidak, maka mereka berdua akan kita bawa." Kedua perempuan itu tertawa. Seorang di antara mereka berkata, "Kalian berempat. Karena itu, jangan hanya membawa 2 orang. Aku masih mempunyai 2 orang kawan lagi, sehingga kita masing-masing berempat." Laki-laki yang turun kemudian dari kudanya itu menggeram. Katanya, "Cukup, panggil semua kawan-kawanmu. Semakin banyak semakin baik. Kalian akan berguna di perguruan kami." Salah seorang dari kedua orang perempuan itu meletakkan jari-jarinya di mulutnya. Kemudian terdengar suwitan nyaring. Getarannya merambat sampai ke telinga 2 orang kawannya yang berada di sebuah kedai yang lain. Beberapa saat kemudian, maka kedua orang perempuan dengan ciri-ciri pakaian yang serupa, ikat kepala hitam dengan pertanda merah, telah keluar dari kedai itu dan melangkah mendekati kedua kawannya yang telah lebih dahulu berhadapan dengan orang-orang berkuda itu. Demikian kedua orang perempuan itu mendekat, maka 2 orang penunggang kuda yang lain pun telah meloncat turun pula. Mereka kemudian mengikat kuda-kuda mereka pada sebatang pohon waru yang tumbuh di seberang jalan. "Mereka juga berempat," desis salah seorang dari orang-orang berkuda itu. "Kita hanya membutuhkan orang yang melukai saudara kita," geram orang yang tertua di antara mereka. Tetapi perempuan-perempuan itu sama sekali tidak menjadi gentar. Bahkan seorang di antara mereka yang baru saja keluar dari kedai itu berkata, "Inikah mereka yang sedang mencari saudara kita?" "Iya," jawab kawannya. Perempuan itu meredupkan matanya, kemudian katanya, "Urungkan saja niatmu. Jika kalian tidak meninggalkan tempat ini dengan segera, maka kalian pun akan menjadi cacat seumur hidup atau bahkan mati di sini." Paksi Pamekasan yang menyaksikan pembicaraan itu menarik nafas panjang. Ternyata perempuan-perempuan dari Gua Lampin itu benar-benar perempuan yang garang. "Berapa orang kekuatan perempuan-perempuan dari perguruan Gua Lampin itu?" bertanya Paksi di dalam dirinya. Laki-laki tertua di antara keempat orang berkuda itu berkata, "Sebenarnya kami tidak ingin bermusuhan dengan perguruan Gua Lampin, tetapi kami pun tidak dapat membiarkan saudara kami mengalami nasib buruk tanpa menuntut balas." Perempuan-perempuan itu tertawa, suaranya melengking-lengking tinggi. Tiba-tiba saja tengkuk Paksi Pamekasan terasa meremang. Suara tertawa perempuan-perempuan dari perguruan Gua Lampin itu terdengar seperti ringkik hantu perempuan yang bangkit dari balik kubur. Namun kedua belah pihak pun telah bersiap. Mereka mulai memencar. Seorang akan bertempur melawan seorang. Sejenak kemudian maka kedua belah pihak telah mulai bergeser. Nampaknya kedua belah tidak ingin kehilangan kesempatan. Karena itu, maka orang-orang yang terlibat dalam pertempuran itu telah menggenggam senjata mereka masing-masing. Keempat perempuan dari perguruan Gua Lampin itu telah memegang pedang mereka masing-masing. Sementara itu 2 di antara orang-orang berkuda itu bersenjata golok yang besar dan panjang. Seorang bersenjata kapak dan seorang lagi bersenjata bindi yang bergerigi seperti buah belimbing lingir.
Perempuan-perempuan dari perguruan Gua Lampin itu sama sekali tidak bergetar melihat jenis-jenis senjata yang khusus itu. Seorang perempuan yang bertubuh tinggi tegap sengaja menghadapi orang yang bersenjata kapak itu sambil berkata, "Senjatamu bagus, Kisanak. Mungkin kau memang seorang belandong kayu yang setiap hari bergaul dengan kapak." "Ya," jawab orang yang bersenjata kapak itu. "Aku memang seorang belandong kayu, tetapi aku sanggup untuk membelah bukan saja balak-balak kayu, tetapi tubuh orang-orang yang telah menghina aku atau perguruanku." Perempuan yang bertubuh tinggi tegap itu tertawa. Katanya, "Sudahlah, jangan membual. Bersiaplah. Kalian akan mengalami nasib yang sama seperti saudaramu itu. Bahkan siapapun yang berani mengganggu tugas kami di sini, mencari cincin pusaka yang hilang itu, akan kami singkirkan. Tidak seorang pun yang pantas mendapat hak seperti itu. Jika kau sedang mencarinya, lakukanlah, tetapi biarlah orang lain juga melakukan." "Tidak, aku peringatkan sekali lagi, tidak ada orang lain yang dapat melakukannya di sini." Laki-laki yang lain itu ternyata tidak sabar lagi. Dengan geram seorang berkata kepada mereka, "Kita akan menyelesaikan mereka secepatnya." Perempuan-perempuan itu tertawa, namun suara tertawa mereka pun segera terputus ketika seorang di antara laki-laki berkuda itu mulai memutar senjata dan bergeser maju. Bahkan seorang yang lain telah menjulurkan senjatanya pula, menggapai tubuh perempuan yang sangat menjengkelkannya itu. Tetapi perempuan-perempuan dari Gua Lampin itu pun dengan cepat mengelak. Bahkan mereka pun segera bergeser saling menjauh. Dengan demikian maka sejenak kemudian pertempuran pun telah terjadi antara orang-orang dari perguruan Gua Lampin dan orang-orang yang datang dari alas Tegal Arang. Paksi Pamekasan yang menyaksikan pertempuran itu dari jarak yang agak jauh menjadi berdebar-debar. Ternyata orang-orang dari berbagai perguruan telah terlibat dalam usaha pencarian cincin yang bermata 3 butir batu akik itu. "Semakin lama, tentu akan menjadi semakin banyak," berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Namun Paksi Pamekasan justru yakin bahwa cincin itu tidak akan jatuh dari langit. Seandainya cincin itu ada di sekitar tempat itu, keberadaannya tentu bukan bersamaan dengan jatuhnya Daru yang dilihat oleh beberapa orang itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Daru itu bercahaya dalam 3 warna. Namun benturan-benturan itu telah benar-benar terjadi. Orang yang berjongkok di samping Paksi Pamekasan menyaksikan pertempuran itu dengan tubuh gemetar. Bahkan kemudian ia pun beringsut sambil berkata perlahan, "Aku akan pergi saja, aku takut." Paksi Pamekasan tidak dapat menghalanginya. Jika orang itu memang takut melihat pertempuran yang menjadi semakin sengit, senjata pun mulai beradu. Bunga api pun telah memercik di setiap benturan senjata yang terjadi. Namun ternyata masih juga ada beberapa orang yang bertahan untuk menyaksikan pertempuran itu. Paksi Pamekasan pun kemudian memperhatikan orang-orang yang bertempur itu dengan seksama. Namun ternyata Paksi Pamekasan mampu menilai ilmu dari orang-orang yang bertempur itu masih dapat menengadahkan dadanya. Paksi Pamekasan masih meyakini bahwa ilmu dan kemampuannya masih jauh lebih tinggi dari orang-orang Gua Lampin maupun dari alas Tegal Arang. Namun Paksi Pamekasan pun menyadari
bahwa ia tidak boleh menyombongkan dirinya karena betapapun tinggi ilmu seseorang, tetapi orang itu tentu masih mempunyai kelemahan. Pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak telah meningkatkan kemampuan mereka sampai ke puncak. Namun beberapa saat kemudian, maka Paksi Pamekasan pun melihat bahwa orang-orang dari alas Tegal Arang itu memiliki kekuatan yang pada dasarnya lebih besar dari orang-orang Goa Lampin. Karena itu, maka perlahan-lahan orang-orang Goa Lampin pun mulai terdesak. Meskipun mereka mampu bergerak cepat, namun ternyata sulit bagi mereka untuk mengatasi kemampuan orang-orang dari alas Tegal Arang. Orang dari alas Tegal Arang di pinggir Kali Progo yang bersenjata kapak itu pun telah mendesak lawannya pula. Sulit bagi lawannya untuk menahan ayunan kapak yang besar itu. Jika perempuan dari Goa Lampin itu mencoba membentur ayunan kapak lawannya, maka ia harus mengerahkan tenaganya untuk menahan agar senjatanya tidak terlepas. Kawan-kawannya yang lain pun harus mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuan mereka untuk menahan arus serangan lawannya. Paksi Pamekasan yang menyaksikan pertempuran itu mengerutkan dahinya. Orang-orang dari alas Tegal Arang itu semakin mendesak lawannya. Bahkan tiba-tiba saja seorang di antara perempuan dari perguruan Goa Lampin itu menjerit. Namun kemudian perempuan itu berteriak marah. "Aku bunuh kau!" Ternyata senjata lawannya mampu menggapai kulitnya, sehingga segores luka telah menganga di lengannya. Namun justru karena darah telah mulai menitik dari lukanya, maka lawannya berusaha untuk semakin menekannya. Ternyata orang-orang Goa Lampin itu semakin mengalami kesulitan. Sementara itu Paksi Pamekasan yang menyaksikan pertempuran itu dari kejauhan menduga bahwa dalam keadaan yang rumit, perempuan yang pernah dilihatnya dengan mengenakan baju coklat itu akan datang lagi menolong murid-muridnya. Tetapi Paksi Pamekasan salah menduga. Dalam keadaan yang sulit, salah seorang perempuan dari Goa Lampin itu telah membunyikan isyarat. Suwitan nyaring telah terdengar lagi dengan irama yang berbeda. Namun dalam pada itu, seorang lagi dari antara mereka telah berteriak kesakitan. Namun kemudian mengumpat kasar meskipun ia seorang perempuan. Ternyata ujung senjata lawannya telah menyentuh pundaknya. Tetapi lawannya tidak membiarkannya mengambil jarak. Ketika perempuan itu telah meloncat menjauh, lawannya telah memburunya. Sekali lagi senjatanya terjulur lurus menggapai lambung. Perempuan itu terdorong surut. Darah mengalir dengan derasnya dari luka di lambungnya. Sementara itu, lawannya menjadi semakin garang. Sambil menggeram, ia siap untuk meloncat dengan senjata terayun. Namun orang itulah yang kemudian berteriak. Sebuah pisau belati tiba-tiba saja telah menancap di punggungnya. Orang itu masih sempat berpaling. Dilihatnya seorang perempuan berdiri beberapa langkah di belakangnya. Orang yang di punggungnya tertancap pisau belati itu masih sempat mengumpat. "Pengecut kau! Kenapa kau serang aku dari belakang? Apakah kau tidak berani bertempur berhadapan?" Tetapi perempuan yang melempar pisau belati itu tertawa. Ia masih menggenggam sebilah pisau lagi di tangan kirinya. Namun pisau itu tidak dilemparkannya. Laki-laki dari alas Tegal Arang yang sudah terluka itu tidak lagi dapat berbicara lagi.
Lawannya, perempuan yang sudah dilukainya, justru dengan dendam yang membara telah mengayunkan senjatanya dengan sisa tenaganya menebas lambung. Laki-laki yang sudah terluka itu berteriak. Kemarahan dan dendam meledak di dadanya, tetapi ia tidak dapat berbuat banyak. Tubuhnya pun kemudian terhuyung-huyung sejenak. Perempuan yang melemparkan pisau belati itu tertawa semakin keras. Ia menyaksikan orang alas Tegal Arang itu jatuh tersungkur dan sama sekali tidak bergerak lagi. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Dengan menyaksikan pertempuran itu, ia dapat mengenali watak perempuan-perempuan dari Goa Lampin lebih banyak lagi. Ternyata mereka sangat licik di medan pertempuran. Dalam pada itu beberapa orang perempuan dari Goa Lampin itu telah muncul. Ternyata mereka tidak hanya berempat, tetapi agaknya mereka ingin menjajaki kemampuan orang-orang alas Tegal Arang, sehingga mereka telah turun ke medan gelanggang, seorang melawan seorang. Tetapi dalam keadaan yang terdesak, maka hadirlah cara-cara yang terbiasa mereka lakukan. 3 orang dari alas Tegal Arang harus melihat kenyataan itu. Karena itu maka seorang di antaranya telah memberi isyarat, sehingga ketika orang itu berusaha untuk meninggalkan arena, mereka tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa lawan mereka yang menjadi terlalu banyak itu tidak dapat mereka imbangi lagi. Sejenak kemudian maka ketika orang dari alas Tegal Arang itu berusaha untuk melarikan diri dari pertempuran, orang-orang dari Goa Lampin itu memang berusaha untuk mengejar mereka. Tetapi ketika orang itu berlari demikian cepatnya meninggalkan arena, dengan tangkasnya mereka meloncat ke punggung kuda mereka yang tertambat pada pohon waru. Namun dengan satu hentakan, maka tambang yang memang tidak terlalu kuat itu telah terlepas. Sejenak kemudian maka 3 orang penunggang kuda itu memacu kudanya meninggalkan pasar itu. Tetapi seorang perempuan dari Goa Lampin yang sudah hampir berhasil memburu seorang di antara ketiga orang itu tidak melepaskannya begitu saja. Demikian kuda itu berlari. Perempuan dari Goa Lampin itu telah melemparkan pisaunya. Pisau itu tidak menancap di punggung orang berkuda itu, tetapi pisau itu sempat menggores pundaknya. Laki-laki di punggung kuda itu mengumpat, namun ia tidak berhenti. Dipacunya kudanya semakin cepat. Sejenak kemudian, pertempuran pun telah selesai. Perempuan-perempuan dari Goa Lampin yang jumlahnya ternyata 7 orang itu telah berkumpul. 3 orang di antara mereka terluka, seorang mengalami luka yang agak parah. "Kita tidak akan tinggal diam," berkata salah seorang dari mereka. "Guru akan menentukan apa yang harus kita lakukan kemudian menghadapi orang-orang dari alas Tegal Arang itu. Marilah kita kembali ke penginapan," desis yang lain. Beberapa di antara mereka sempat berpaling memandang tubuh orang alas Tegal Arang yang terkapar di tanah. Namun seorang dari mereka berkata, "Jangan hiraukan tubuh itu, biarlah orang-orang pasar itu mengurusnya." Sejenak kemudian maka perempuan-perempuan itu pun telah meninggalkan pasar itu. Beberapa saat kemudian pasar itu benar-benar menjadi sepi. Beberapa orang yang melihat pertempuran itu dari kejauhan masih tetap bersembunyi di tempatnya. Belum seorang pun yang berani keluar dari persembunyiannya.
Paksi Pamekasan pun masih berada di belakang pohon. Sebenarnya Paksi Pamekasan ingin segera mendekati bekas arena pertempuran itu, tetapi ia tidak ingin menarik perhatian banyak orang. Baru kemudian, ketika sudah ada 1-2 orang yang keluar dari persembunyiannya, Paksi Pamekasan pun telah keluar pula dan melangkah mendekat. Beberapa orang mengerumuni tubuh yang terbujur diam. Darah mengalir membasahi tanah di seputarnya. Ketika seseorang akan menyentuhnya, seseorang yang lain berkata, "Nanti kawan-kawannya menyangka kita yang melakukannya." "Tentu tidak," jawab yang lain. "Kawan-kawannya mengetahui dengan pasti siapakah yang telah membunuhnya. Kita akan menguburkannya meskipun kita tidak mengenal orang ini sebelumnya." "Ya," sahut yang lain lagi, "kita tidak dapat membiarkannya terbujur di situ." Beberapa orang pun kemudian telah menghubungi orang-orang yang tinggal di sekitar pasar itu. Mereka pun kemudian sepakat membawa tubuh itu akan dikubur di sebuah kuburan yang terletak di ujung padukuhan. "Kita akan menyelenggarakan pemakaman dengan sewajarnya," berkata seorang bebahu padukuhan itu. Namun dalam pada itu, Paksi Pamekasan sendiri diam-diam sibuk mencari sesuatu yang dapat memberikan arti padanya. Ketika ia menemukan sebuah pisau belati yang menggores salah seorang dari orang-orang berkuda itu, maka dengan diam-diam pisau itu disembunyikannya di bawah bajunya. Beberapa saat kemudian, maka tubuh salah seorang korban dari pertempuran itu pun telah diusung dibawa ke Banjar sebelum dikuburkan secara wajar. Ketika Paksi Pamekasan kemudian beringsut meninggalkan pasar itu, maka ia masih melihat 2 orang yang dikenalnya dari perguruan Sat. Mereka mengenakan ciri-ciri mereka sebagaimana pernah dilihat oleh Paksi Pamekasan sebelumnya. Tetapi kedua orang itu tidak berbuat sesuatu. Bahkan ketika keduanya lewat di sebelah Paksi Pamekasan yang berdiri termangu-mangu, Paksi Pamekasan mendengar salah seorang dari mereka berdesis, "Perempuan-perempuan dari perguruan Gua Lampin itu memang keterlaluan. Mereka merasa terlalu kuat sehingga mereka berbuat sesuka hati mereka tanpa menghormati perguruan-perguruan yang lain." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya orang-orang dari perguruan Sat juga menganggap orang-orang dari perguruan Lampin itu berbuat tanpa menghiraukan dan apalagi menghormati kehadiran perguruan yang lain. Bahkan sejak semula sudah menunjukkan sikap bermusuhan. Tetapi Paksi Pamekasan tidak menunggui perkembangan keadaan di pasar itu lebih jauh. Menurut pendapatnya, tidak ada lagi yang penting yang bakal terjadi. Sehingga karena itu, maka Paksi Pamekasan itu pun segera meninggalkan pasar itu dan kembali ke gubuk kecilnya. Di gubuk kecilnya, Paksi Pamekasan sempat merenungi pisau belati yang dibawanya itu. Pada daun pisau itu masih nampak membekas darah yang sudah mengering. Ternyata pada senjata orang-orang dari Gua Lampin itu pun tidak terdapat ciri-ciri perguruan itu. Tidak ada lingkaran yang dibelah dengan garis tegak berwarna merah. Tetapi Paksi Pamekasan memakluminya. Jika sesuatu terjadi sehingga senjata itu diketemukan oleh orang lain, maka mereka tidak segera menghubungkannya dengan perguruan Gua Lampin. Tetapi mereka berbangga dengan ciri-ciri perguruan mereka, berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Sehingga karena itu,
maka ciri-ciri perguruan mereka itu selalu melekat pada setiap orang dari perguruan Gua Lampin itu. Selagi Paksi Pamekasan merenungi senjata itu, maka sebuah pertanyaan telah terbersit di dalam hatinya. Untuk apa sebenarnya orang-orang Gua Lampin itu mencari cincin bermata 3 butir batu akik itu? Apakah salah seorang di antara mereka akan memakainya dan berharap untuk dapat menurunkan penguasa di atas bumi ini? Namun Paksi Pamekasan pun kemudian berdesis. Semakin banyak orang yang mencarinya, maka harganya pun tentu menjadi semakin mahal. Mungkin seseorang, sekelompok orang atau sebuah perguruan mencari cincin itu untuk dapat dijualnya dengan harga mahal. Atau seseorang telah mengupah mereka untuk mendapatkan cincin itu. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Ayahnya adalah salah seorang yang ingin mendapatkan cincin itu. Bahkan ayahnya juga telah memerintahkan beberapa orang mencarinya selain Paksi Pamekasan itu sendiri. Tetapi apa yang dapat dilakukan oleh Paksi Pamekasan setahun yang lalu, sementara orang-orang berilmu tinggi, bahkan sekelompok orang dari perguruan-perguruan menurunkan orang-orangnya untuk melakukannya pula. Seandainya Paksi Pamekasan tidak bertemu dengan Ki Martabrewok, maka Paksi Pamekasan tidak akan lebih beruntung dari seekor serangga yang menyuruhkan dirinya ke dalam api. Kenapa ayah telah memerintahkan aku untuk mencarinya? Bertanya Paksi Pamekasan di dalam hatinya, sebagaimana pertanyaan yang sudah muncul setahun yang lalu di dalam kepalanya. Bahkan ibunya pun pernah berkata, mungkin di luar sadarnya, bahwa ayahnya sengaja mengusirnya dari rumah. Kenapa ayah berbuat seperti itu? Tetapi Paksi Pamekasan mencoba menenteramkan hatinya sendiri. Mungkin waktu itu ayah benar-benar kebingungan. Ayah ingin segera mendapatkan cincin itu mendahului yang lain. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Diselipkannya pisau itu di dinding gubuk kecilnya. Kemudian Paksi Pamekasan pun melangkah keluar untuk melihat tanaman jagungnya. Hari itu, Paksi Pamekasan lebih banyak merenungi ciri-ciri dari beberapa perguruan yang telah dikenalnya. Bukan saja ciri-ciri wujudnya, tetapi juga ciri-ciri sifat dan wataknya. Paksi Pamekasan juga mencoba untuk mengenali unsur-unsur gerak yang khusus nampak pada setiap perguruan itu. Perguruan Gua Lampin, perguruan Sat, dan perguruan di alas Tegal Arang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.